Alastik ka. Ilang beses ko sasabihin sa'yo. Di sebuah kafe yang terletak di sudut kota Manila, kita diperlihatkan dengan kesibukan seorang barista yang tengah berinteraksi dengan seorang pelanggan. Kala itu, sang pelanggan sedang mengeluhkan pelayanan yang diterimanya. Di tengah keributan itu, seorang karyawan bernama Gia berhasil menenangkan situasi dan mengembalikan suasana menjadi kondusif kembali di kafe tersebut. Na, balik ka na dun sa bagong hire mo. Saat sedang di toilet, Gia menerima chat dari seseorang yang memintanya untuk mengirimkan fotonya. Gia pun langsung berselfie, mulai dari berpakaian hingga tanpa sehelai benang pun. Setelah itu, Gia kembali bekerja hingga jam istirahat tiba. Di saat itulah seorang karyawan lain bernama Chris mendekati Gia dan mengajaknya ngobrol. Dalam obrolan mereka, Gia mengaku sering mendengar suara Chris sedang bermesraan dengan salah satu karyawan lainnya yang bernama Weng di kafe itu. Totoo yun, no? Chris pun mengaku kalau mereka sering melakukannya di dalam gudang. Ia juga baru tahu kalau ternyata kegiatannya dengan Weng itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun hal ini sama sekali tidak membuat Chris menjadi malu. Malahan ia membeberkan jika maksud dan tujuannya mendatangi Gia adalah untuk mengajaknya bermesraan. Sialnya ketika Chris sedang berusaha merayu Gia, tiba-tiba manajer mereka datang dan menyuruh mereka kembali bekerja. Gawa niyo sa labas. Yosi po. Di kafe, semua karyawan berkumpul karena bos mereka yang bernama Dani sedang mengadakan rapat. Dani memberitahu kalau ia akan membuka cabang baru di kota lain. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa karyawan dari kafe ini akan dipindahkan ke kafe yang baru untuk melatih karyawan baru di sana. Meski sempat malas-malasan, namun ketika Dani mengungkapkan akan ada bonus tambahan, mereka pun jadi semangat. Turin po, sir. Singkat cerita, pada malam harinya, Gia dan Chris terlihat pulang bersama. Di perjalanan, Chris kembali merayu Gia dengan mengatakan kalau ia adalah tipe wanita idamannya. Gia sadar betul jika Chris memang memiliki perasaan padanya. Namun kala itu, Chris sadar diri dan memastikan bahwa ia tak menuntut kalau mereka harus menjalin hubungan. Chris hanya mengungkapkan keinginan terbesarnya, yaitu bermesraan dengan Gia. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Bukod sa... Karena terus dirayu, lama-lama Gia pun akhirnya mau. Di sebuah rooftop yang sepi, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai, Gia nampaknya cukup senang dengan permainan barusan, sehingga ia pun pulang dengan senyum sumringah. Keesokan paginya, tetangga kos Gia memberitahu bahwa ada seseorang yang mencarinya saat sedang bekerja. Mendengar hal itu, Gia jadi sedikit panik dan berpesan pada tetangganya itu untuk tak mengungkapkan keberadaannya. Saat Gia sedang ngobrol dengan Chris dan Weng di jam istirahat kerja, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe. Gia pun segera pergi menghampiri mobil mewah tersebut, sehingga membuat Chris dan Weng penasaran siapa yang berada di dalamnya. Karena orang itu datang dengan pengawalan ketat dan juga kaca film yang sangat gelap. Ternyata orang yang berada di dalam itu merupakan seorang anggota dewan yang bernama Aris. Dan selama ini, Gia telah menjadi simpanannya Aris. Gia sudah mengenal Aris sejak lama dan keduanya merahasiakan hubungan tersebut. Saat itu, Aris meminta Gia untuk berhenti bekerja dengan menjanjikan dirinya akan menanggung semua kebutuhan Gia. Namun, Gia menolak tawaran tersebut karena ia sangat menikmati pekerjaannya di kafe. Aris kemudian meminta Gia untuk melayaninya dengan mulut. Namun, Gia menolak dengan sopan karena malu di dalam mobil tersebut ada sopirnya Aris yang bernama Pedro.
Aris mengatakan kalau dirinya sebenarnya lebih senang jika ada seseorang yang melihat permainannya. Karena tak punya pilihan lain, Gia pun akhirnya menuruti permintaan Aris itu. Mereka lalu lanjut ke hotel terdekat untuk bermesraan. Setelah memenuhi semua permintaan Aris, Gia diantar kembali ke tempat kerja dengan sikap yang biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Singkatnya, setelah jam kerja selesai, Weng dan Chris mengajak Gia pergi ke sebuah bar untuk melepas penat. Setelah acara selesai, Weng yang mabuk pun pulang dengan diantar ojek online. Sementara Chris dan Gia melanjutkan malam panjang mereka dengan bermesraan di kosnya Gia. Singkat cerita, setelah permainan selesai, Chris yang penasaran bertanya kepada Gia kapan ia pertama kali kehilangan segelnya. Gia pun mengungkapkan kalau saat SMP ia dinodai oleh beberapa pria. Mendengar hal itu, Chris pun jadi iba dan meminta Gia untuk tidak melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba Pedro, sopir pribadinya Aris, menerobos masuk ke kosnya Gia. Melihat Chris yang berada di sana, Pedro pun langsung memberinya pelajaran hingga babak belur. Ternyata tanpa sepengetahuan bosnya, yaitu Aris, Pedro ini sering minta jatah bermesraan pada Gia. Pria itu tahu rahasia Gia yang mana jika dibocorkan akan membuat Aris melenyapkan nyawa wanita itu. Gia pun hanya bisa pasrah ketika Pedro menggunakan rahasia itu untuk memerasnya. Di hadapan Chris, Pedro menodai Gia sambil mengancam akan melenyapkan pria itu jika masih mendekati Gia. Setelah selesai, Pedro pun mengusir Chris dari tempat itu. Keesokan harinya, orang-orang di restoran pada heran kenapa Chris tidak masuk bekerja. Lalu terlihat dua rekan kerja Gia sedang membahas suatu hal dengan antusias. Ternyata saat itu ada berita yang mengabarkan kalau Aris, si anggota dewan beserta Pedro, sopir pribadinya, telah meninggal dunia karena diserang oleh orang tak dikenal. Mendengar hal itu, Gia pun menitikkan air mata kelegaan. Sekarang tidak akan ada lagi orang yang akan menyakitinya. Tapi ternyata nasib berkata lain. Saat jam istirahat tiba, Gia diminta untuk datang ke ruangan bos Dani. Karena kinerjanya yang bagus, Gia jadi kandidat pertama yang akan dipindahkan ke cabang kafe yang baru. Dengan sopan Gia pun menolak karena ia sudah merasa nyaman di cabang yang ini. Namun penolakan itu ada harganya. Kalau masih mau berada di sini, maka Gia harus melayani hasrat Dani setiap saat. Film ini ditutup dengan scene di mana Gia hanya bisa tertegun mendengar tawaran Dani itu. Qué guapa, ¿no? Me encanta. Vale, pues no, que me la están aburriendo. Sí, tú. Y tú también. Wanita ini bernama Ana. Usianya kurang lebih 30 tahunan dan bekerja pada orang kaya yang tinggal di Spanyol. Ana masih dalam masa percobaan. Jika selama 3 bulan ini kerjanya bagus, mungkin ia akan diangkat menjadi pembantu rumah tangga secara permanen dan gajinya akan diberikan secara utuh. Di sana Ana tinggal bersama majikannya yang merupakan satu keluarga utuh. Sang suami bernama Pedro dan istrinya adalah Andrea. Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu Jacobo dan Claudia.
Seperti kebanyakan pembantu rumah tangga pada umumnya, pagi-pagi Ana sudah bekerja membersihkan halaman dan menyiapkan sarapan untuk majikannya. Kala itu ia menemukan seekor kucing liar dan memberinya makan. Namun Pedro tidak suka akan hal itu. Ia menganggap kalau kucing adalah hama. Pedro tidak ingin melihat Ana bermain dengan kucing di halaman rumahnya. Suatu malam, mereka kedatangan tamu satu keluarga beserta pembantunya. Dengan dibantu asisten rumah tangga keluarga itu, Ana sukses menyiapkan makan malam. Nama asisten rumah tangga itu adalah Gisela. Momen itu menjadi awal pertemanan antara Ana dengan Gisela. Gisela ini ingin sekali menjadi orang kaya seperti mereka-mereka, punya uang banyak, pembantu, dan hanya tinggal suruh-suruh saja. Selain membantu perekonomian keluarganya, Ana juga membantu mencarikan biaya kuliah adik perempuannya. Ia mendapat kabar kalau adiknya itu telah diterima di perguruan tinggi pilihannya. Ana tentu ikut bahagia. Suatu ketika saat Ana membersihkan kamar Hakobo, ia menemukan potongan kertas berisikan kode. Melihat ekspresi tidak senang dari Hakobo, Ana pun berdalih kalau ia tidak melakukan apapun pada lembaran itu. Ketika majikannya tidak ada di rumah, Ana seringkali didatangi oleh Gisela. Maksudnya hanya sekedar berkunjung. Suatu hari Gisela ingin mengajak Ana jalan-jalan dan ketemuan dengan para pembantu lainnya. Semenjak berteman dengan Gisela, Ana jadi liar. Ia mencari kenalan di aplikasi kencan gara-gara hasutan wanita itu. Namun Ana sadar mana ada yang mau dengan pembantu. En la casa cuando llegue lo miro. Ayer sin vergüenza. Habis jalan-jalan, Ana pun pulang dan bersikap seolah berada di rumahnya sendiri, makan makanan di kulkas dan minum kepunyaan majikannya. Tapi ketika majikannya kembali, ia pun buru-buru kabur dari sana. Kenakalan Ana makin hari makin menjadi-jadi. Bersama Gisela, ia pergi ke pesta dan bersenang-senang. Meski begitu, Ana tidak mau diajak bermesraan dengan pria yang ada di sana. Ia masih sok jual mahal. Gara-gara pesta kemarin malam, Ana menjadi linglung dan bangun kesiangan. Itu membuat Andrea kesal karena seharusnya Ana bangun lebih awal dari majikannya. Suatu hari ketika sang majikan akan pergi keluar kota selama beberapa hari, Ana diberi gaji lebih awal dari biasanya. Wanita itu sontak merasa terbebas karena beberapa hari ke depan majikannya tidak ada di rumah. Kondisi tersebut ternyata juga menguntungkan bagi Hakobo dan Claudia yang ditinggal orang tuanya. Sementara Hakobo bermain sepuasnya dengan mainan-mainannya, Claudia asik bermesraan dengan pacarnya di kolam renang. Suatu ketika saat Ana sedang beres-beres, ia menemukan HP Claudia. Bukannya dikembalikan, Ana malah mengambilnya dan mencari-cari pria di aplikasi kencan menggunakan akun anak majikannya itu. Saat Claudia mencari HP-nya, Ana berpura-pura tidak tahu. No, ni idea. Suatu malam, ketika Hakobo dan Claudia tidak ada di rumah, Ana yang lagi sendirian mulai beraksi. Ternyata ia memanggil seorang pria dari aplikasi kencannya Claudia. Meski awalnya kaget wanita yang ditemuinya ternyata bukan Claudia, pria itu akhirnya tetap bermesraan dengan Ana. Keesokan paginya, Hakobo ternyata tahu apa yang dikerjakan Ana kemarin malam. Dompetnya saat itu tertinggal dan melihat Ana sedang bermesraan di kolam renang.
polvo encima del flamenco. Hakobo pun mengancam Ana akan memberitahukan ini pada ibunya, kecuali Ana bersedia melayani hasratnya beserta teman-temannya. Tentu saja wanita itu menolak dan langsung kabur ke kamar. Ana yang kesal lalu menendang meja dan melihat ada potongan kertas berisi kode yang keluar dari buku yang dipinjamnya dari Hakobo. Ternyata lembaran itu adalah setengah bagian dari potongan kertas yang ada di kamarnya Hakobo tempo hari. Mungkin jika Ana bisa mendapatkan potongan yang satunya lagi, ia bisa memasukkan kode itu ke dalam akun kriptonya supaya bisa mendapatkan uang. Tapi hal itu nampaknya akan sulit dilakukan, apalagi sekarang majikannya sudah pulang. Suatu hari majikan Ana akan mengadakan pertemuan dengan orang Jepang di rumah itu. Ketika Andrea sibuk dengan tamunya, Ana beraksi masuk ke dalam kamar Hakobo. Introduce this wonderful piece. Sialnya, Andrea ternyata menyadari gerak-gerik mencurigakan dari pembantunya itu. Dan pada akhirnya Ana pun ketahuan kemudian dipecat. Tapi ternyata Ana berhasil mendapatkan potongan kertas tersebut dan mendapatkan uang. Ia pun berlibur sendirian menikmati kehidupan yang baru. Film ini pun selesai.